Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Daniela Zulkarnain, saat ini merupakan calon pegawai negeri sipil dengan formasi perancang peraturan perundang-undangan ahli pertama di kantor wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kalimantan Barat. Dan saat ini saya juga merupakan peserta dari pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil Angkatan 10 tahun 2026 Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan bersama dengan Pusjar SKPP LAN Samarinda. Video ini akan memuat laporan aktualisasi saya yang telah saya lakukan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kalimantan Barat dengan judul Standarisasi dan Digitalisasi Permohonan Izin Cerai Pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kalimantan Barat. Aktualisasi ini berangkat dari isu tidak adanya petunjuk teknis yang bersifat spesifik, ketergantungan pada prosedur tidak tertulis dalam pemenuhan berkas, serta masih terdapat persepsi menggunakan standar prosedur yang lama. Hingga menyebabkan terjadinya redundansi proses pengiriman berkas dari UPT ke kantor wilayah akibat kesalahan pemenuhan dokumen, harus melakukan verifikasi berulang, serta memerlukan waktu yang lebih lama untuk pengambilan keputusan dan pemenuhan berkas ke Sekretaris Jenderal. Aktualisasi ini dilakukan melalui 5 kegiatan. Kegiatan pertama yaitu pemetaan alur masalah. Kegiatan ini merupakan proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memvalidasi hambatan yang terjadi melalui konsultasi dan diskusi. Kegiatan ini dibagi menjadi 3 tahapan. Tahapan pertama yaitu identifikasi proses alur pengajuan dan dokumen yang menjadi kendala. Tahapan ini merupakan proses pengumpulan data awal mengenai urutan prosedur pengajuan dan daftar dokumen yang sering menghambat kelancaran administrasi. Output dari tahapan ini berupa daftar alur pengajuan dan dokumen yang menjadi kendala dengan indikator keberhasilan, yaitu terinventarisirnya dokumen yang menjadi kendala. Tahapan kedua yaitu diskusi untuk menggali kendala dari tim kepegawaian. Kegiatan ini merupakan koordinasi untuk mengkonfirmasi temuan data awal dengan pengalaman tim SDM di lapangan untuk mendapatkan perspektif mengenai penyebab kendala yang mungkin tidak terlihat di atas kertas seperti faktor teknis atau beban kerja yang dilakukan melalui diskusi dan bertukar pendapat untuk menyampaikan masukan perbaikan. Diskusi ini dilakukan penulis bersama dengan tim SDM dan juga mengikut sertakan sekretaris pimpinan. Output dari tahapan ini berupa resume singkat hasil diskusi dengan indikator keberhasilan, yaitu tervalidasi oleh Ketua Tim Kepegawaian. Tahapan ketiga yaitu konsultasi dengan atasan untuk menyelaraskan hasil observasi dan wawancara. Tahapan ini merupakan sesi pelaporan dan sinkronisasi usulan perbaikan dari tim yang dilakukan kepada Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum. Kegiatan ini dilakukan setelah draft pemetaan masalah dan alternatif solusi selesai dirumuskan bersama tim untuk mendapatkan arahan, legalitas, serta memastikan bahwa solusi yang diusulkan tidak melanggar regulasi yang lebih tinggi. Tahapan sinkronisasi ini dilakukan dengan mempresentasikan daftar alur masalah, menjelaskan dampak dari kendala yang ada, dan meminta persetujuan serta masukan dari pimpinan. Output dari tahapan ini berupa notulensi hasil konsultasi dengan atasan dengan indikator keberhasilan, yaitu tervalidasi oleh mentor. Melalui kegiatan ini, telah terhabituasinya 7 nilai ASN berakhlak. Tahapan kedua, yaitu menyusun petunjuk teknis operasional izin perceraian pegawai. Kegiatan ini adalah proses pembuatan panduan standar yang mengatur tata cara, syarat, dan prosedur bagi pegawai yang akan melakukan proses perceraian. Kegiatan ini dibagi menjadi 4 tahapan. Tahapan pertama, yaitu mengumpulkan aturan dasar. Tahapan ini merupakan identifikasi dan pengumpulan regulasi yang dilakukan penulis agar petunjuk teknis yang disusun memiliki landasan hukum yang kuat dan tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Peraturan perundang-undangan dikumpulkan ke dalam satu folder khusus untuk memberikan kemudahan dalam pencarian aturan. Output dari tahapan ini yaitu aturan dasar yang sudah terkumpul dengan indikator keberhasilan, yaitu pencarian aturan dasar menjadi lebih cepat. Tahapan kedua yaitu fokus group discussion dengan pihak yang terlibat untuk menyusun petunjuk teknis. Tahapan ini merupakan diskusi kelompok terarah untuk mendapatkan masukan, kendala lapangan, dan perspektif dari berbagai pihak yang melibatkan tim kepegawaian, bagian hukum, dan unsur pengawasan internal. Tahapan ini dilaksanakan setelah referensi aturan dasar terkumpul untuk memastikan petunjuk teknis yang dibuat bisa dijalankan dengan mengakomodasi kebutuhan di lapangan. Output dari tahapan ini yaitu notulensi hasil FGD dengan indikator keberhasilan, yaitu notulensi hasil FGD tervalidasi oleh mentor.
Tahapan ketiga yaitu mengkonsep petunjuk teknis. Tahapan ini merupakan proses penyusunan draft tertulis yang mencakup bab demi bab, mulai dari pendahuluan, alur prosedur, dokumen persyaratan, hingga formulir yang dibutuhkan yang dilakukan oleh penulis bersama Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum selaku mentor. Tahapan ini dilaksanakan setelah poin-poin kesepakatan dalam FGD didapatkan. Output dari tahapan ini yaitu konsep petunjuk teknis dengan indikator keberhasilan, yaitu konsep petunjuk teknis memuat penyelesaian masalah yang ada. Tahapan keempat yaitu harmonisasi petunjuk teknis dengan aturan yang ada. Tahapan ini merupakan proses penyelarasan dan pengecekan kembali untuk memastikan tidak ada pertentangan antara draft petunjuk teknis yang baru dengan aturan internal atau eksternal lainnya. Tahapan ini dilakukan oleh penulis bersama Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum. Dilaksanakan pada tahap final sebelum petunjuk teknis disahkan dan disosialisasikan dengan meninjau ulang secara kata demi kata, melakukan uji petik terhadap aturan rujukan, dan melakukan finalisasi dokumen untuk ditandatangani. Output dari tahapan ini yaitu petunjuk teknis yang telah diharmonisasi dan dilakukan perbaikan dengan indikator keberhasilan, yaitu petunjuk teknis tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi dan nomenklatur serta penulisan yang sesuai. Melalui kegiatan ini, telah terhabituasinya 7 nilai ASN berakhlak. Kegiatan ketiga yaitu standarisasi proses dan dokumen. Kegiatan ini merupakan upaya sistematis untuk menyeragamkan cara kerja dan format dokumen yang digunakan. Kegiatan ini dibagi menjadi 3 tahapan. Tahapan pertama, yaitu membuat klasifikasi dokumen. Tahapan ini merupakan pengelompokan dokumen berdasarkan jenis, fungsi, dan tingkat kerahasiaan. Dilakukan pada tahap awal sebelum proses standarisasi teknis dimulai agar pemenuhan dan pencarian dokumen lebih cepat dan pengelolaan arsip lebih tertata. Tahapan ini dilakukan dengan mengidentifikasi seluruh dokumen yang ada, lalu membaginya ke dalam kategori tertentu. Output dari tahapan ini yaitu daftar klasifikasi dokumen dengan indikator keberhasilan, yaitu daftar klasifikasi dokumen yang siap diedarkan. Tahapan kedua, yaitu membuat checklist dokumen. Tahapan ini merupakan penyusunan daftar periksa yang berisi rincian persyaratan dokumen yang harus dipenuhi dalam suatu proses pengajuan. Tahapan ini dilakukan sebagai lembar kontrol manual setelah tahapan klasifikasi ditentukan, agar item yang masuk dalam daftar periksa sesuai dengan kategorinya. Tahapan ini untuk memastikan tidak ada dokumen yang terlewat, menyeragamkan standar penilaian berkas, dan meminimalisir human error. Output dan indikator dari tahapan ini berupa lembar checklist yang siap pakai. Tahapan ketiga, yaitu membuat template atau contoh dokumen. Tahapan ini merupakan pembuatan format baku dan contoh pengisian dokumen yang benar sebagai acuan bagi pengguna, kemudian disimpan di dalam Google Drive yang dapat diakses oleh seluruh pegawai. Tahapan ini dilakukan pada tahap final setelah daftar kebutuhan dokumen sudah disepakati untuk keseragaman format, memudahkan pengguna dalam mengisi data, dan mempercepat proses verifikasi karena pola dokumen selalu sama. Output dan indikator keberhasilan dari tahapan ini yaitu kumpulan template atau contoh dokumen yang siap pakai dan dapat diakses oleh pengguna melalui Google Drive. Melalui kegiatan ini, telah terhabituasinya 7 nilai ASN berakhlak. Kegiatan keempat, yaitu mengembangkan media informasi layanan. Kegiatan ini merupakan inisiatif untuk mentransformasi informasi layanan yang bersifat birokratis menjadi konten edukatif yang komunikatif, visual, dan mudah diakses oleh pengguna. Kegiatan ini dibagi menjadi 3 tahapan. Tahapan pertama, yaitu membuat infografis layanan. Tahapan ini merupakan proses visualisasi data dan alur layanan ke dalam bentuk gambar atau grafik yang mudah dipahami. Output dari kegiatan ini yaitu infografis atau bagan alur proses pengajuan izin cerai dengan indikator keberhasilan, yaitu infografis atau bagan alur proses yang mudah dipahami dan siap disebarkan. Tahapan kedua yaitu membuat FAQ atau Frequently Asked Question. Tahapan ini merupakan proses penyusunan daftar pertanyaan yang paling sering diajukan oleh pengguna beserta jawaban ringkas dan solutifnya. Pertanyaan ini dibuat menjadi infografis sebagai dokumen pendukung untuk menjelaskan hal-hal detail yang tidak terakomodasi dalam gambar. Tahapan ini untuk mengurangi beban kerja staf dalam menjawab pertanyaan berulang dan memberi kemandirian bagi pengguna dalam mencari solusi.
Output dari tahapan ini yaitu berupa daftar FAQ dengan indikator keberhasilan yaitu FAQ yang mudah dipahami, dapat menjawab keraguan pemohon dan mudah diakses. Tahapan ketiga yaitu melakukan penyebaran informasi. Tahapan ini merupakan penyebar luasan infografis dan FAQ melalui media komunikasi yang tersedia yang dilakukan oleh penulis pada WhatsApp grup tim kepegawaian. Tahapan ini dilakukan pada tahap akhir setelah seluruh materi informasi siap disebarluaskan, agar informasi layanan sampai ke tangan target pengguna secara tepat sasaran. Output dari tahapan ini yaitu dokumentasi penyebaran informasi dengan indikator keberhasilan, informasi diterima oleh tim SDM, dan infografis yang dapat disebarkan serta mudah diakses. Melalui kegiatan ini telah terhabituasinya 7 nilai ASN berakhlak. Kegiatan kelima yaitu monitoring kinerja layanan. Kegiatan ini dibagi menjadi 3 tahapan. Tahapan pertama yaitu melakukan pretest pemahaman juknis kepada tim SDM. Output dari tahapan ini yaitu hasil pretest yang menunjukkan bahwa masih terdapat nilai rendah sebanyak 2 responden. Tahapan kedua yaitu melakukan sosialisasi kepada tim SDM. Tahapan ini merupakan pemaparan detail, penjelasan, dan diskusi mengenai isi serta implementasi petunjuk teknis yang telah disusun. Tahapan ini dilaksanakan setelah sesi pretest berakhir untuk menyamakan resepsi, menjelaskan pasal-pasal, dan memastikan tim SDM memiliki pengetahuan yang sama. Output dari kegiatan ini berupa notulensi dan dokumentasi pelaksanaan sosialisasi dengan indikator keberhasilan, yaitu terlaksananya sosialisasi sebagai sarana memahami petunjuk teknis dalam proses izin cerai, dan notulensi yang tervalidasi oleh atasan. Tahapan ketiga yaitu melakukan post-test pemahaman petunjuk teknis kepada tim SDM. Tahapan ini merupakan pengujian kembali pemahaman peserta setelah mendapatkan materi sosialisasi. Melalui kegiatan ini telah terhabituasinya 7 nilai ASN berakhlak. Kegiatan aktualisasi yang dilaksanakan telah berhasil diselesaikan sepenuhnya sesuai dengan jadwal dan target yang direncanakan. Seluruh tahapan kegiatan dapat menjawab isu mengenai adanya ketidakpastian pemohon dalam mengajukan permohonan izin cerai pegawai melalui 5 kegiatan tersebut. Secara keseluruhan, pelaksanaan aktualisasi ini telah menjadi sarana transformasi perilaku yang signifikan bagi penulis dalam menjalankan tugas sebagai ASN di kantor wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kalimantan Barat, terutama dalam terhabituasinya nilai-nilai dasar ASN berakhlak.